Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan sebuah pertandingan yang amat sangat menarik antara Magnus Carlsen melawan Anis Giri dari mini games Chessable Masters 2020 yang berhasil dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Seperti kita ketahui, Magnus Carlsen adalah juara dunia peringkat 1 rating FIDE dengan rating 2863, sedangkan Anis Giri adalah Grandmaster dengan rating 2764. Mengapa pertandingan ini menjadi sangat menarik? Karena dalam pertandingan ini Magnus Carlsen berhasil membuat Anis Giri seperti seorang amatiran, bukan seperti seorang Grandmaster. Dan pertandingan ini menciptakan bumbu-bumbu drama di Twitter. Nanti saya share link Twitternya di bawah, di deskripsi. Bisa diklik untuk dilihat drama, bisa dibilang adu bacot lah antara Magnus Carlsen dan Anis Giri. Oke, kita langsung ke pertandingannya. Nih, Magnus Carlsen mulai dengan D4, dijawab kuda F6, kemudian C4, kemudian E6, kuda F3, D5. Dari sini kita bisa lihat pembukaannya awal adalah Queen's Gambit Decline atau pengorbanan pion di sayap menteri yang ditolak oleh hitam. Kenapa disebut ditolak? Karena hitam tidak memakan pion yang dikorbankan oleh putih. Lanjut, kuda C3, kemudian C5. Gerakan C5 ini adalah awal dari variasi pembukaan yang kita kenal dengan Tarrasch variation atau variasi Tarrasch. Carlsen menjawab dengan pion C makan pion D5, kuda makan pion D5, dan E4 oleh Carlsen. Lanjut, kuda makan kuda, pion makan kuda, pion makan pion, dan pion makan pion. Selanjutnya, gajah B4 skak membuka ruang untuk blokade. Kemudian gajah ke D2, gajah makan gajah, ratu makan gajah, dan blokade. Kita lihat hitam diuntungkan dengan tempo sedikit lebih untung dari tempo pada saat ini karena dia berhasil blokade duluan, sedangkan hitam masih terhalangi oleh gajah miliknya. Lanjut, gajah C4 membuka ruang untuk blokade. Kemudian kuda D7 dijawab dengan rokade pendek, kemudian B6. Gerakan B6 ini adalah untuk membuka ruang bagi gajah karena tertutup ruang geraknya oleh kuda dan pion, sehingga dia membutuhkan titik B7, di mana akan sangat bagus nantinya ketika dia mendapatkan diagonal yang langsung menusuk ke jantung pertahanan putih. Lanjut, benteng A1 ke D1, kemudian gajah B7 sesuai rencana, kemudian benteng ke E1, benteng ke C8, dan gajah ke B3 karena tadi diancam oleh benteng. Lanjut, benteng ke E8, benteng ke E3. Gerakan ini tidak direkomendasikan oleh Chess Engine sebagai suatu gerakan yang baik, yang bagus. Namun Magnus Carlsen tanpa butuh waktu lama langsung menggerakkan bentengnya. Sepertinya dia sudah memiliki bekal persiapan mengenai pembukaan semi Tarrasch dengan line seperti ini, karena seperti kita ketahui setiap Grandmaster selalu mempunyai persiapan terhadap beberapa pembukaan dengan analisa yang mendalam terhadap
percabangan-percabangan ataupun variasi-variasi dari pembukaan yang dipersiapkan tersebut bersama timnya. Dilakukan analisis bersama timnya. Biasanya GM juga punya tim untuk menganalisa. Isinya biasanya Grandmaster, International Master, FIDE Master, dan bahkan mereka juga menggunakan chess engine untuk mempersiapkan suatu pertandingan besar. Oke, lanjut. Kuda ke F6, kemudian pion D5. Mengapa pion ke D5? Karena ingin menutup jalur serangan dari gajah milik hitam dan mengancam pion sehingga jalur serangan semakin terbuka untuk gajah putih. Kita lanjut. Pion makan D5. Di sini Magnus Carlsen tidak memakan, dia mengorbankan pionnya dengan melangkahkan E5. Mengapa Magnus Carlsen tidak memakan pion ini? Padahal kalau dipikir dia kalah 2 pion jika dibandingkan dengan hitam. Jadi kita lihat keuntungan apa yang didapat dengan mengorbankan 2 pion. Kemudian kuda E4 mengancam ratu E1. Oke. Kita perhatikan dalam posisi ini yang diuntungkan adalah putih dan berbahaya bagi hitam. Kenapa? Kita lihat gajah berada dalam satu garis lurus. Ratu berada dalam satu garis lurus bersama benteng putih. Jadi, katakan kalau seandainya hitam melangkahkan yang lain, contohnya ini, putih makan kuda, ini nggak bisa makan karena open. Nanti ratunya bisa dimakan oleh putih dan menjadi kerugian bagi hitam. Oke. Dengan posisi ini, hitam menyadari hal tersebut dan pindah ke ratu ke C7. Ratu ke C7, lanjut. Kuda ke D4. Oke. Apa maksud kuda ke D4? Adalah mendapatkan titik B5. Karena jika kuda berhasil pindah ke B5 dengan serangan terhadap ratu, kuda akan punya prospek ke titik D6. Titik D6 punya banyak serangan, 3 triple attack. Punya triple attack dari titik D sini. Dan sangat berbahaya dan posisi kudanya sangat bagus. Bagaimana kalau ratu makan pion? Ini kerugian karena begini dia akan kehilangan kudanya secara cuma-cuma. Oke, kita lanjut. Kemudian pion A6 menutup pergerakan kuda, tidak mengizinkan kuda ke B5. Lanjut. Pion H4. Menyadari tidak bisa menggunakan sayap menteri untuk melakukan serangan, Carlsen langsung menyerang di sayap pertahanan raja dengan pion H4. Lanjut. Benteng D8. Kemudian F3, mengusir kuda. Kuda C5 mengancam gajah, namun Carlsen tidak peduli. H5 terus menyerang ke jantung pertahanan Raja Hitam. Terpaksa hitam mundur dengan kuda E6. Dilanjutkan dengan kuda F5. Posisi kudanya sangat baik, mengancam pion depan raja. Lanjut. Kemudian D4. Dijawab dengan benteng ke D3. Kemudian dibalas dengan kuda C5, double attack. Sehingga Carlsen memutuskan memakan pion dengan benteng. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan sekarang kuda makan gajah.
Nih, kalau aku dan kalian mungkin kita akan makan kudanya langsung. Kenapa? Kita nggak mau kalah perwira, ketinggalan perwira. Jadi, coba kalau mau pause silakan pause. Pada langkah berikutnya, Carson tidak makan kuda, tapi punya langkah yang sangat bagus. Kalau kalian mau pause dan mau cari, silakan. Oke. Dan kalau sudah, kalau kalian berhasil, selamat. Berarti kalian calon Grandmaster di masa depan. Langkah berikut yang dilakukan oleh Carson adalah ratu ke G3. Gerakannya sangat mematikan, mengancam skakmat. Oke. Hitam terpaksa bertahan dengan G6. Kita tidak usah takut. Kuda putih tidak akan dimakan karena open skak. Pada saat ini baru Carson memakan kuda di B3. Lanjut, benteng D8. Oke, benteng ke-8 ini merupakan sebuah blunder yang sangat besar. Kenapa? Karena kita lihat saat ini ratu sedang memiliki beban yang sangat berat dengan harus menjaga pion, menjaga gajah, menjaga benteng, menjaga rank pertahanan ke-7. Sehingga dalam posisi seperti ini, hitam akan dengan sangat mati-matian ingin memindahkan posisi ratu dari C7. Kenapa? Mari kita lihat. Langkah selanjutnya, langkah yang luar biasa, E6. Mengancam ratu. Loh, itu ratu putih gratis. Oh tidak, karena kalau hitam memakan ratu putih, benteng makan ini skakmat, tidak bisa. Kemudian bagaimana kalau benteng makan benteng? Kita makan kehilangan ratu dengan ancaman berikutnya adalah skakmat. Oke. Karena itu hitam melakukan skak ke C1, raja ke H2, kemudian benteng makan benteng. Wah, itu putih rugi dong. Bentengnya hilang. Kalau kita lihat perwiranya masih ada ratu, benteng, raja. Sedangkan putih hanya ada kuda dan ratu. Tapi tidak begitu. Carson membuat satu langkah yang sangat luar biasa lagi, yaitu E7. Mengapa langkah ini luar biasa? Karena mengancam promosi menjadi ratu dan skakmat karena titik G7 dijaga oleh kuda. Kemudian Anies Giri atau hitam bertahan dengan Queen C8. Dilanjutkan oleh Carson dengan Queen E5. Mengancam dan skakmat. Menjaga pion promosi. Ada satu langkah terakhir, langkah percobaan terakhir oleh Anies dengan harapan kuda akan memakan benteng dan akan kembali seimbang posisi. Namun Magnus Carlsen melangkah raja ke G3. Di posisi ini Anies Giri menyerah, hitam menyerah karena tidak ada lagi pertahanan untuk ancaman mati. Demikian. Jadi kalau mau lihat dramanya, nanti ada linknya di deskripsi dan saya bagikan. Oke, terima kasih.